Shalom Changers, kali ini bersama saya di segmen We Must Know, kita akan membahas tentang persahabatan. Lebih tepatnya, kita akan membahas tentang toxic friendship. Nah, Amsal 18 ayat 24 versi firman Allah yang hidup mengatakan, ada sahabat palsu yang pura-pura menjadi sahabat, tetapi ada sahabat sejati yang lebih erat daripada saudara kandung. Nah, sebenarnya seperti apa sih sahabat palsu atau di bahasa kekiniannya toxic friendship? Toxic alias beracun. Dengan kata lain, toxic friend adalah teman yang banyak memberi dampak negatif atau banyak memberi racun dalam kehidupan kita. Nah, kali ini kita akan membahas toxic friendship lewat sahabat-sahabat Ayub. Ada 4 orang-orang yang datang waktu Ayub sedang mengalami penderitaan dalam kehidupannya. Ada 4 orang namanya Bildad, Zofar, Elifas, dan Elihu. Yuk kita sama-sama ngecek persahabatan seperti apa sih yang dibangun sama teman-temannya Ayub, dan kita sama-sama ngecek di diri kita sendiri, kita sedang membangun persahabatan toksik atau persahabatan sejati. Nah, kita masuk ke poin yang pertama. Toxic friends yang pertama, kenapa saya katakan bahwa teman-teman Ayub ini termasuk teman-teman yang toksik? Karena yang pertama, teman-teman Ayub tidak mengenal sahabatnya sendiri. Saya garis bawahi, Ayub tidak mengenal dengan baik siapa sahabatnya. Kalau kita perhatikan dari pasal 4 sampai pasal 31, isinya adalah perbincangan Ayub dengan sahabatnya dan bagaimana sahabatnya mengencourage Ayub dengan segala hal yang terjadi dalam kehidupannya. Kalau benar kita adalah sahabat yang baik, kalau benar kita adalah sahabat, kita tahu bagaimana karakter sahabat kita. Kita tahu bagaimana kehidupan sehari-harinya, bahkan kita tahu value apa yang sahabat kita pegang. Kita lihat di Ayub pasal 1. Jelas bahkan Allah sendiri mengatakan bahwa Ayub adalah orang yang saleh. Ayub tuh mendoakan anak-anaknya dan mempersembahkan korban bakaran buat anak-anaknya kalau waktu anak-anaknya berpesta mereka melukai hati Tuhan. Ironisnya lagi, kita baca terus di Ayub pasal 1, bahkan iblis yang bukan sahabat Ayub, kalau diperhatikan ya di pasal 1, itu jelas. Iblis ditanya sama Tuhan, kamu dari mana? Dari jalan-jalan, keliling-keliling, kayak gitu kan. Terus Tuhan sendiri yang ngomong, kamu tahu nggak salah satu anakku yang saleh, yang hidupnya takut akan aku, kata Tuhan. Kamu tahu nggak Ayub? Terus iblis jawab, iya aku tahu Ayub. Dan aku tahu kamu melindungi dia, melindungi kehidupannya, engkau menyediakan segala sesuatu dalam kehidupannya, makanya dia taat sama engkau Tuhan, kayak gitu. Jadi iblis ini sampai tertarik untuk mencobai Ayub supaya akhirnya dia melukai hati Tuhan, kayak gitu. Bahkan iblis aja tahu bagaimana kehidupan Ayub dan bahkan sampai tertarik mencobai si Ayub ini. Nah, Tuhan sama iblis tahu siapa Ayub. Tapi coba kita ambil contoh dari satu temannya. Satu teman Ayub di Ayub pasal 4, namanya Elifas. Kalau kita baca di awal-awal, di pasal 4 tersebut, si Elifas berhasil menyebutkan Ayub itu selama hidup melakukan kebaikan-kebaikan apa aja. Salah satunya dia bilang Ayub itu mengajar, dia menolong orang yang lemah. Tapi selanjutnya, di pasal selanjutnya, dia menyalahkan Ayub atas segala hal yang terjadi. Ini bukti nyata bahwa sebenarnya sahabatnya tidak mengenal Ayub, orang yang seperti apa. Nah, kalau benar kita adalah sahabat yang baik, kita mengenal siapa sahabat kita dan kita juga tahu bagaimana kita harus bersikap untuk menolong sahabat kita, untuk menghibur sahabat kita. Tapi kalau kita tidak mengenal, kita tidak tahu bagaimana caranya harus bersikap. Nah, poin yang kedua, kenapa saya katakan bahwa teman-teman Ayub adalah teman-teman yang toksik? Karena mereka tidak berempati. Mereka tidak tenggelam secara emosional dengan sahabatnya. Mereka cuma fokus sama dirinya sendiri. Nah, kita tarik dari latar belakang teman-temannya Ayub. Kalau teman-teman baca, perhatikan teman-temannya Ayub ini asalnya dari Elifas, adalah orang Teman. Bildad, orang Zuah. Zofar, orang Naamah. Elihu, orang Bus. Ternyata kalau diperhatikan asalnya mereka ini, daerah asal mereka adalah daerah di mana lahir orang-orang berhikmat,
lahir orang-orang yang pintar kayak gitu. Artinya orang-orang ini adalah orang-orang yang juga berhikmat dan penuh dengan pengetahuan. Mereka adalah orang-orang yang pintar. Mereka bukan orang yang bodoh. Tapi ternyata kaya akan pengetahuan dan hikmat tidak menjamin kita akan jadi kaya juga dalam empati, dalam berbelas kasihan. Ternyata kaya akan pengetahuan tidak menjamin kita juga punya hati yang mudah berempati. Nah, coba sama-sama kita bayangkan posisinya Ayub. Dia lagi menderita, ditinggal mati sama anak-anaknya, terus habis gitu kekayaannya hilang dalam sekejap, istrinya menyalahkan dia atas segala hal yang sedang terjadi dalam keluarga mereka, sakit kusta lagi. Bayangkan posisinya Ayub seperti itu, gak punya siapa-siapa, terus teman-temannya datang, bahkan tidak ada satupun dari mereka yang at least ngomong, kami turut berduka kayak gitu. Mereka datang menghibur, jadi tempat bersandar, memberikan semangat yang baru, kasih kekuatan yang baru. Tidakkah kita tidak menemukan perlakuan itu dilakukan atas Ayub? Pada dasarnya empati itu mendorong kita untuk memilih mengasihi lebih dulu daripada kita menilai atau menghakimi lebih dulu. Jadi ayo sama-sama ngecek, apakah kita adalah sahabat yang lebih dahulu memajukan empati kita atau lebih dulu menilai orang lain. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, sahabat yang toksik adalah sahabat yang punya kecenderungan untuk menghakimi atau mengkritik. Nah, kalau diperhatikan semua perkataan teman-teman Ayub, mereka mengatakan bahwa Ayub itu sombong, Ayub itu orang yang jahat, kamu tuh gak takut sama Tuhan. Bahkan mereka tuduh Ayub, kamu tuh serakah, kamu gak adil kayak gitu. Dan kamu tuh berdosa, kamu tuh ngomong kosong Ayub kayak gitu. Dan segala macam penghakiman lain-lainnya. Nah, waktu kita baca dari pasal 4 sampai pasal 31, adakah ditemukan kata-kata yang membangun atau justru melemahkan? Manusia itu punya kelebihan dan kekurangan. Kalau sahabatmu sibuk mencacati dirimu dengan segala kekuranganmu dan membuat kamu jatuh, berarti sebenarnya dia lagi tebar racun. Bayangkan teman-teman Ayub ngoceh panjang lebar dan isinya semuanya penghakiman, kayak gitu. Kalau benar sahabatmu adalah sahabat yang sejati, dia menerima kelemahanmu dan membantumu menang dari kelemahan-kelemahan yang ada, bukan sibuk menghakimi. Ayo sama-sama ngecek, apakah kita sudah menjadi sahabat yang sejati dengan lebih dulu mengasihi daripada menghakimi, dan apakah kita sedang dikelilingi sama orang-orang yang juga lebih dulu mengasihi daripada menghakimi kita. Poin yang terakhir, toxic friends adalah orang-orang yang bikin kita stres, bikin kita tertekan. Di Ayub 6 ayat 9 versi terjemahan baru, Ayub bilang, kiranya Allah berkenan meremukkan aku, kiranya ia melepaskan tangannya dan menghabisi nyawaku, kata Ayub. Itu baru Ayub pasal 6. Di Ayub pasal 4 baru satu temannya yang sedang menghakimi dia. Tapi di Ayub pasal 6, Ayub tuh sudah ingin mati aja kayak gitu. Makin ke belakang kalau kita baca terus ayat ini, kita makin menemukan bahwa Ayub ini stres, bahkan sampai dia kecewa sama sahabat-sahabatnya. Nah, kalau kita dekat dengan seseorang, tapi kata-katanya dia bikin kita tertekan, kehadirannya dia bikin kita stres, coba kita cek lagi. Bisa jadi kita yang terlalu sensitif, tapi bisa jadi pula sahabat kita yang terlalu toksik. Jadi, ayo sama-sama kita melihat apakah sekitar kita, lingkungan kita sudah benar-benar menjadi sahabat yang membangun atau sahabat yang malah membuat kita tertekan. 4 hal ini bisa membantu kita buat mengukur kadar toksiknya pergaulan kita. 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau kita ada dalam lingkungan yang toksik, ayo segera keluar dari persahabatan yang seperti itu. Tapi kalau ternyata didapati kita berlaku toksik,
Yuk segera berubah. Mulai kebiasaan yang baik dengan memilih sahabat-sahabat yang baik, dan jadilah sahabat yang baik bagi sesamamu. Kalau teman-teman punya pertanyaan seputar toxic friendship, teman-teman bisa mengisi di kolom komen dan tim kami akan menjawab semaksimal mungkin. Sekian dari saya, God bless you.